Ini bulan Rajab nih hurufnya 3. Pertama Ro, kedua Jim, ketiga Ba. Ulama menerjemahkan dan hebatnya lagi orang yang dermawan itu saudara ya dianggap kekasihnya Allah. Walaupun ibadah timbang gitu-gitu aja dah. Hayawan sekalipun alam semesta yang mendapatkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu hanya satu di dunia ini. Nah, sementara 99 itu Allah simpan. Muhammadun syukruhu fardun alal umami ya Rabbi. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Allahumma alhimni ilman afqahu biya wa amiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bika fa unajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nas wa salahal jasadi wa rabi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dengan inayah dan taufik hidayahnya, nikmat sehat wal afiat serta nikmat kesempatan kembali kita berkumpul di majlis taklim ini dalam rangka mengukurkan kewajiban kita mencari ilmunya Allah dengan mendengarkan firman Allah, hadisnya Rasulullah dan fatwa-fatwanya ulama. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, untuk mengambil barokah di mana kita berada di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab tradisinya dulu mereka itu mengagungkan bulan Rajab ini. Yang dalam riwayat pintu-pintu Ka'bah pun dibukain khusus pada bulan ini. Kenapa? Sebab ini bulan-bulannya Allah. Rajab syahrullah. Bulannya bulan Allah, ya kan? Ka'bah juga rumahnya Allah dan kita pun selaku hamba Allah. Sehingga tradisi semacam itu hanya terjadi pada bulan Rajab. Di bulan yang lain nggak ada. Tuh. Kemudian hingga saat ini tuh bulan Rajab itu diagungkan. Apa salah satunya keistimewaan bulan Rajab ini? Dalam sebuah riwayat kita sudah dengar masyhur itu bahwa bulan Rajab ini terjadinya Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kalah pentingnya juga konon ya, bulan Rajab ini cahayanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindahkan oleh Allah ke dalam kandungan ibunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah pernah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nadin nas. Ya Jibril, nadi fi sa'il makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarat. Ya Jibril, umumkan seantero dunia, kata Allah, ya, baik penghuni langit maupun penghuni bumi. Pada malam ini, kata Allah, aku akan pindahkan cahayanya kekasihku Muhammad yang sudah lama aku simpan. Dipindahkan dari apa? Ya, dari Lauhil Mahfuz atau dari zat yang dikuasai oleh Allah itu, dipindahkan ke dalam kandungan
ibunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada bulan Rajab. Menurut kaul masyhur yang kuat itu pada tanggal 10 bulan Rajab. Peristiwa itulah yang mengangkat dan menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan juga ini termasuk hambanya Allah untuk memuliakan pada bulan Rajab tadi. Itu alasan yang semacam itu membuat ya bulan itu dimuliakan oleh Allah. Sehingga siapa orang yang memuliakan bulan Rajab itu, mereka pun akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih terkenal lagi nih bulan Rajab dikatakan Syahrul Asam, bulan yang tuli. Ya, ketika Allah bertanya kepada bulan Rajab, ini Allah bukan nggak tahu segala apa yang terjadi di alam semesta ini, Allah tahu. Ketika Allah bertanya kepada bulan Rajab, ya syahri, hal yuhibbunaka wa yu'adzibunaka. Wahai bulanku, kata Allah, ada nggak orang yang mencintaimu? Ada nggak orang yang mengagungkanmu? Itu diam, nggak jawab, diam aja. Sampai 3 kali Allah ini bertanya kepada bulan Rajab tadi, baru itu menjawab bulan Rajab. Kemudian apa jawaban bulan Rajab? Ya Allah, bukankah engkau perintahkan untuk menutupi aib-aib hamba-Mu? Jadi Allah itu melarang kita membuka aib manusia, membuka aib hambanya Allah. Bukankah engkau perintahkan engkau itu harus memerintahkan menutupi aib-aib hamba-hambanya Allah. Sehingga pada bulan Rajab itu, kata bulan Rajab ini, tidak ada satupun aku dengar, katanya, orang-orang yang melakukan yang tidak baik. Semua aku dengar perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga pada bulan ini katanya itu malaikat itu selalu mencatat kebaikan, tidak mencatat keburukan. Padahal yang namanya manusia kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan keburukan. Tapi keburukan ini tidak dicatat. Bukan berarti boleh, awas jangan salah paham. Bukan berarti kita boleh melakukan hal yang tidak baik. Artinya, hakikatnya orang yang beriman, dia tahu keagungan bulan Rajab ini, sehingga dia tidak menyempatkan diri untuk melakukan hal yang tidak baik. Sehingga tercatat yang baik-baik aja. Ini julukannya bulan Rajab dikatakan Syahrul Asam, ya. Bulan yang tuli, bulan yang tidak mendengarkan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh hamba Allah pada bulan Rajab ini. Makanya Allah undang kita itu. Allah undang untuk apa? Ayo kembali. Untuk cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo cepat-cepat kalian kembali. Untuk apa? Untuk meraih ampunan Allah. Ya. Alladzi yastahaqqu bihil maghfirah. Kembali untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat ini bulan Rajab. Jadi gerbang ampunan Allah dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah perintahkan buat kita ayo cepat-cepat untuk meraih ampunan Allah. Baca istighfar. Ulama ini ya, bahkan Rasulullah pun mengajarkan setiap bulan Rajab itu perbanyak baca istighfar yang sudah sering kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan saya, warhamni, ya rahmati saya, dan terimalah tobat saya. Ini bulan Rajab itu khusus amalan yang diajarkan oleh ulama buat kita. Ambil kesempatan ini. Sehingga bulan Rajab itu, saudara sekalian, mengapit hamba yang penuh dosa. Ini bulan Rajab nih hurufnya 3. Pertama Ra, kedua Jim, ketiga Ba. Ulama menerjemahkan, ulama menafsirkan itu, Ra-nya itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu tidak terbatas dan tidak mengenal siapapun yang akan mendapatkan rahmat. Jangankan yang manusia, hayawan sekalipun alam semesta yang mendapatkan rahmat Allah. Dapat.
tanpa terkecuali rahmat Allah tidak mengenal batas dan tidak mengenal status. Siapapun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah itu hanya satu di dunia ini. Ya, di dunia ini hanya satu. Nah, sementara 99 itu Allah simpan. Ya kan rahmat Allah tuh 100 rahmat. Ya, kata Rasulullah, Allah ini memiliki 100 rahmat. Satu rahmat ini Allah titip di dunia. 99 Allah genggam, Allah pegang. Ketika nanti terjadinya hari kiamat, baru tuh rahmat Allah yang satu ini diambil lagi oleh Allah, dikumpulkan menjadi 100. Kalau satu rahmat saja di dunia ini, semua bisa merasakan rahmat Allah. Berimankah dia? Tidak berimankah dia? Ahli ibadahkah dia? Orang maksiatkah dia? Hayawankah dia? Semua mendapatkan rahmat Allah tanpa terkecuali. Padahal itu hanya satu. Kalau satu saja orang yang sudah mendapatkan rasa nikmat kehidupan ini, bagaimana nikmat Allah tadi yang 100 rahmat itu? Makanya kita jangan tertipu. Mati-matian kejar rahmat yang satu, ya. Pagi, sore, siang, malam. Sembahyang kagak, ibadah kagak. Melupakan rahmat Allah yang 100. Tertipu, saudara sekalian. Dan itu pasti, nggak mungkin bohong. Kita ini kadang-kadang lebih percaya dengan janji manusia sih. Contoh nih. Umpama saudara punya sebidang tanah, umpama. Kalau sekarang dibayar, harganya 1 miliar. Kalau 10 tahun akan datang, insya Allah bisa 100 miliar. Percayaan mana tuh? Percaya nggak tuh? Ini akan terjadi umpama gitu. Kalau sebayar sekarang, nih tanah harganya cuma 1 miliar. Kalau makan 10 tahun akan datang jadi 100, percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Bisa aja percaya, nggak mustahil. Cuma dikarenakan yang tinggal punya tanah sebanyak itu, diem aja dan nggak punya gua gitu. Ini kita menghayal, bahasa menghayal. Nanti saya samakan dengan janji akhirat. Itu orang bisa percaya. Kenapa? Sebab yang dikatakan materi itu eksakt, nyata. Akan terbukti secara kasat mata. Paham ya? Janji Allah emang nggak nyata di dunia ini, tapi pasti. Kenapa kita lebih percaya dengan janji manusia, nggak percaya dengan janji Allah? Tertipu nggak kita tuh? Itu makanya Allah undang kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah dijanjikan surga oleh Allah. Percaya nggak tuh? Sekarang kita berlogika, kalau surga yang mahal aja akan dikasih oleh Allah, apalagi urusan dunia kecil bakal digiring oleh Allah. Jadi kita jangan terfokus. Ya jangan terfokus akhirat dulu, bahkan nanti itu kan nanti, iya benar nanti, tapi kan pasti buat orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya meraih ini nikmat yang terbatas ini, bagaimana kita bisa kuasai sehingga kita mendapatkan rahmat Allah, hidup tenang, senang. Bukan senang doang, tapi tenang. Banyak orang senang tapi nggak tenang. Jadi duit itu materi nggak menjamin orang itu bikin senang, apalagi tenang. Kalau ente ketenangan banget, tenang. Bedanya apa? Beda tipis sama orang yang banyak duit. Orang banyak duit bingung naruh duitnya di mana. Kalau ente bingung gak ada yang ditaruh gitu doang. Apa yang mau taruh? Ya, ketenangan, kesenangan itu akan kita peroleh selagi kita mau ikuti apa yang dianjurkan oleh Allah. Makanya kunci tadi anibu, kembali. Untuk apa? Meraih ampunan Allah, banyakin baca istighfar. Ya. Dan itu semua kata Allah, uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Proses untuk mencapai takwa dari beriman dulu. Gak mungkin bisa bertakwa kalau tidak tanpa lewat iman. Itu ketingkatan takwa ini yang tinggi, udah tinggi. Pernah saya terangin saudara sekalian, itu yang dikatakan takwa nilai yang tertinggi. Pertama,
muslim. Kedua mukmin. Kemudian yang ketiga muhsin. Kemudian yang keempat mukhlisin. Kelima baru takwa. Proses ini yang untuk mencapai takwa ini yang susah. Tapi minimal saudara kalau ikutin aja saran-saran Allah, perintah-perintah Allah, walaupun gak maksimal, kenikmatan akan saudara rasakan. Kenapa? Sebab kadar keimanan kita masing-masing. Ada yang ya tahap iman pemula, ada yang tinggi, sama aja. Gak mungkin ibadah kita bisa nandingin ibadahnya para ulama, gak mungkin. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita mampu jalankan aja untuk meraih tadi itu rasa kenikmatan hidup yang digambarkan oleh Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi kalau makan kita sudah betul-betul menjalankan ibadah Allah yang wajib kita kerjakan, ya, kemudian ditambah ibadah-ibadah sunnah yang dilarang kita tinggalkan semaksimal mungkin, baru merasakan surga dunia kita akan rasakan sebelum surga yang hakiki pada hari kiamat. Apa resepnya? Nah di sini yang kita kaji. Apa resepnya itu? Isinya daripada orang-orang yang bertakwa itu kata Allah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu, orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat susah. Makanya kalau kita ingin menginfakkan harta, jangan nunggu banyak dulu. Belum banyak kita belajar jadi orang kaya. Ntar jadi kaya beneran. Paham ya? Ntar aja kalau duit banyak baru sedekah, nggak bakal ada. Biasanya orang semakin banyak, duitnya semakin pelit. Dah ini kelihatannya. Belajar dari nggak punya, kita belajar. Sekemampuan kita. Belajarnya pelan-pelan. Umpama saudara mampu 5.000, terus 5.000. Biasain tuh. Ntar udah nikmat terus terbiasa, bisa naik tuh, bisa 50.000. Terbiasa lagi, ntar bisa naik lebih daripada itu. Jadi jangan nungguin banyak dulu. Kalau nungguin banyak, kapan banyaknya saudara? Justru dari dikit itu kita biasakan jadi banyak. Nggak mungkin. Saudara sekalian orang yang sedekah jatuh miskin nggak mungkin. Siapa di antaranya tuh saudara kalian tuh orang-orang tua, saudara sekalian, orang yang terdekat, latih. Lagi yang dagang, yang usaha apapun. Itu awal tuh. Ya. Gak mungkin jatuh. Dan hebatnya lagi, orang yang dermawan itu saudara, ya, dianggap kekasihnya Allah. Al-Karim, Habibullah, walau kana fasiqan. Orang yang dermawan dari kasih anggap apanya kekasihnya Allah, walaupun ibadah tiba gitu-gitu aja dah. Saudara, habisnya harta di jalan Allah bakal dibela pada hari kiamat. Tapi habisnya harta di jalan maksiat akan dituntut pada hari kiamat. Tinggal mana yang kita pilih tuh? Ya. Dan saudara semua tahu nih, dalam jari yang 5 ini saudara, yang mana yang paling tinggi? Tengah. Ya. Ini ada artinya, ini ada filosofinya nih. Pertama, dari mana ngitungnya? Ya rukun Islam nih. Dari mana ngitung? Jempol apa kelingking? Jempol. Ya. Pertama, rukun Islam yang pertama apa? 2 kalimat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Kelima, haji. Perhatikan. Nomor 3 tuh paling tinggi. Ya. Syahadat, salat, dan zakat. Artinya apa? Sedekah ini ya menduduki kedudukan yang tinggi daripada ibadah yang lain. Tapi semua wajib kita jalankan. Syahadat, kenapa? Ya. Sehingga nanti orang yang berada di akhir hayat pun mereka itu minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya kau ulur sedikit saja umur saya, ini orang yang udah mati nih, saya akan sedekahkan seluruh harta saya di jalan Allah. Apa dijawab Allah? Ya, tidak akan bisa terulur umur manusia meskipun sedetik apabila ajal telah tiba. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa minta ya dipanjangkan umur untuk sedekah?
bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji. Yang menandakan kedudukan sedekah itu nilai tinggi di hadapan Allah, sehingga nanti ada orang itu dinaungi pada hari kiamat dengan hasil sedekah. Itu ya. Yamannya tuh. Terangan ke situ. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kemudian yang kedua, ya, al-kadhimin al-ghaid, menahan rasa amarah, tahan marah kita. Emang belajar, proses belajar, dan emosian mulu. Nabi pernah diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, dullani ada amalin yadkhulunil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang bisa menyebabkan saya masuk surga. Nabi menjawab dengan singkat, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu suka marah, engkau bakal dapat surga. Singkat jawaban tapi meluas ini. Satu, coba orang kalau nggak marah-marah enaknya hidup tenang, nggak sumpah. Ya, kita kalau nggak marah-marah hati tenang, saudara. Biar makan nggak ada apa-apanya. Ya, atau orang dulu kan biar makan ke garam, sekarang tinggalan udah. Biar kita makan ikan bakar enak aja udah. Kenapa? Sebab hati kita tenang. Coba saudara muring-muring dah, makan enak nggak? Apa aja sih dari itu makan yang enak, nggak bakal makan, nggak boleh gedeg, aku kesel. Kadang-kadang tempat-tempat betul tendang-tendangin, kenapa? Emosi. Sehingga ini katanya nih, sumber segala penyakit dari mana? Hati. Bukan makanan. Makanan penunjang protein. Tapi walaupun protein banyak, kalau hati kita nggak tenang, nggak bakal timbul sehat. Sakit terus. Karena habis berantem mau bini, sholat jamaah di masjid, coba dah. Bukan Fatihah yang dibaca, bini yang kelihatan banyak. Diangkalan tuh bini. Ya, gua mau pulangin, ketanggung. Gua mau pulangin 4. Cuma tidur di masjid dah. Ya, sekalian etika. Jadi itu saudara. Lihat Nabi hebat jawaban itu. La taghdab walakal jannah. Jangan kau marah. Engkau akan dapat nilai surga. Ketenangan batin dulu tuh. Hidup saudara kalau batin tenang enak. Apalagi duit banyak. Tambah ya? Ada udah. Kemarin ada Ustaz. Dia bilang, ente sakit mulu Ustaz. Sakit lambung. Saya bilang, coba. Enggak mempan Ustaz semua. Tapi kalau ginian Pak Ustaz, dia bilang, sembuh dah lambung saya. Setan lu. Jadi kalau makan duit, wah ini orang kasih itu otaknya ya. Gak juga, duitnya banyak, orang gak punya bini, enak gak? Oh gak enak juga. Dah yang kedua tuh, apa? Wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memberikan pintu maaf kepada manusia. Oh berat saudara. Tapi itulah jalan untuk menuju surganya Allah, menjadi orang yang bertakwa. Memberikan maaf kepada orang lain itu jauh lebih hebat daripada orang minta maaf sebelum kita maafin. Mending kita maaf itu udah. Ada seorang sahabat setiap malam doanya begini. Ya Allah, ya berikanlah ampunan kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada saya. Saya ulangi nih, ya Allah berikanlah maafmu atau ampunanmu kepada orang-orang yang pernah melakukan salah terhadap saya. Nah, ketika orang tadi itu datang ke majlis taklimnya Rasulullah, Rasulullah bilang, telah tampak di hadapan kamu seseorang yang akan kelak masuk surga. Semua sahabat boleh. Orang sederhana, ya, nggak ahli ibadah kelihatannya. Besok datang lagi dengan waktu yang sama, orang mulai jauh, lambat lagi. Tapi Nabi mengatakan, ya, telah tampak di hadapan kamu orang yang kelak masuk surga. Ini kalau kita begini enak nih. Kalau kita umpama, saya tahu tuh yang datang belakangan tuh calon surga. Umpama, semua berebut dan bahkan belakangan. Ya,
datang belakang semua, gue belakangan karena gue pengen surga. Nabi gak begitu, Nabi gak dibuat-buat. Nabi dapat wahyu dari Allah. Ucapan itu ditunjukkan oleh Allah terhadap Nabi dan untuk dikatakan kepada para sahabat, telah tampak di hadapan kamu orang yang kelak bakal masuk. Ada sahabat bertanya, amal apa sih? Sebetulnya kalau riwayatnya panjang nih, sehingga sahabat itu nginep di rumah sahabat tadi itu. Ngintip amal ibadah apa sih yang dikerjakan, sehingga Nabi katakan dia bakal masuk surga. Gak istimewa kerjaan ditanya. Dia nggak sholat seperti ulama-ulama nggak sholat. Dia nggak sedekah, nggak bisa, nggak punya apa-apa. Tapi setiap menjelang tidur itu yang dibaca. Ya Allah, berikanlah maaf orang-orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap saya. Wal afina 'anil nas. Memberikan maaf kepada orang. Oh, hebat saudara. Bisa nggak begitu? Amin, mudah-mudahan bisa ya. Belajar kan ngaji. Kemarin kalau belum tahu mungkin, ya. Sekarang udah tahu, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Namanya manusia hidup, perselisihan paham pasti ada. Tapi memberikan maaf itu perbuatan yang hebat. Wallahu yuhibbul muhsin. Ditutup oleh Allah. Allah cinta dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini baru sedikit saya terangkan fadilah bulan Rajab. Insyaallah pada minggu mendatang kita terangkan lagi fadilah bulan Rajab. Mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Allahu Allah.